Darul Jannah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serpuk Dayu serta Kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah materi pilar-pilar penegakan adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Ridwan MPDI Temanggung Malin Jayo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Menurut adat lamo pusaka usang alim adamin kajadi. Bismillah namanya kalam, rasulun minallah nama wujud. Tinggi bahu batimun bangkai, sekuk pinggang telah berdarah. Surut pada kebenaran adat berseni syarat berseni kitabullah menuju hidup daya mati sempurna. Mulai dari ombak dan bersabung, angin dan berpuhun, usul asal pangkal kata penuh ibaratkan kiasan. Perahu panjang 9, sesak luaran serat kemudi, bukan sesak yang ombang dengan mampu, ikat dengan balah serang dengan sengketo, tapi sesak di adat dengan pusaka, sesak diundang dengan teliti, dengan pegang pakai. Mulai bertingkat naik meninggalkan luas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan wangis dengan pusaka. Wangis dijawab ayat tua, khalifah dijunjung dari Nabi. Patah li berganti li, lapuh pua jadi tumbuh hidup gelang sini berganti, bak napuh di ujung tanjung hilang siku berganti siku. Menjaga pucuk undangan limo, Iti yang trek batang batu, cumin gedang yang tak kabur. Lantak dalam hendak goyang, kapit tak ada su. Kata mupakat, dak lapuk di hujan tak lekang di panas. Tapai dalam adatnya 4 adat sebenar adat interadat, adat yang diadatkan dan adat istiadat. Pegang pakai hukum adat 9 pucuk, hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum pertanahan, hukum ribo dan naik. Undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20. Itu ada keseni syarat keseni kitabullah. Mulai menanggung kegiatan ini pucuk memuncak kampung padu. Ada samudin pusako ampadata, pegang pakai belainan. Dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Cincang pelupuh, kulit baru, sukat lamo di rumah tinggal. Itulah sukat padi masak. Usang lusuh lapuk dibarui, adat lama belum ditinggal. Itulah adat berseni syarat berseni kitabullah. Yang saya hormati dan muliakan Datuk Kepala Desa, yaitu Datuk Anton Budiono. Beliau adalah dalam adat disebutkan nyencang putus letak pun nyencang habis. Kalau kok dia minum dia mengeringkan, ya, kalau dia makan dia menghabiskan. Itulah dia dalam adat Melayu kita, yaitu syarat kitabullah. Dan dia juga ibarat kayu rimbun di tengah rimbo. Kok tinggi tempat dia bersandar, ya? Kok balik tempat berkanyong di tempat itu. Itulah dia orangnya. Jadi kalau seandainya ada terjadi segala seperti itu, perbuatan yang melawan hukum atau aturan adat sesuai dengan aturan yang berlaku, maka
tidak bisa diselesaikan, maka naiklah kepada yang namanya pemangku adat, dan beliau disebutkan pemangku adat. Yang selanjutnya yang kedua adalah juga Datuk Tito, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Desa Adipura, Abdul Wahab. Beliau ini termasuk juga pemangku adat. Kok minum dia mengeringkan, kok makan dia menghabiskan, kok letak dia memutuskan. Ya. Jadi artinya segala sesuatu yang ditempuh dalam kehidupan masyarakat di desa ini dan terlepas dari beliau juga. Tidak ibarat kayu impo di tengah hutan. Kok kalau tinggi tempat yang sana, kok kalau dia pun tempat yang kedua. Itulah adat kita dalam adat Jambi yang berada di Kabupaten Tanjung Barat ini. Kemudian yang saya muliakan, hormati juga pertama Datuk Raden Suhaimi, beliau ini samping saya, Pangeran Rampak Kemang, dan dalam gelar adat di Bala 4 dan 7 DPP Provinsi Jambi, yaitu adalah Rajo Depati di Balang Arab. Jadi kalau Raden Suhaimi ini termasuk dari keturunan Sultan Taha Syafuddin Jambi, hitungannya yang ke-19 kali. Jadi beliau dari keturunan. Dan nanti kalau kita melihat bagaimana kondisi alam di Provinsi Jambi ini, mulai dari ketembungan kerajaan nanti akan kita jelaskan seperti apa. Urutan keberapa Sultan itu. Selanjutnya yang saya hormati juga Datuk Zamroni Arya Kasakti, beliau adalah disebut dengan menjuang Depati Zamroni Arya Karya Sakti yang sedang meliput. Beliau adalah juga Ketua Bidang Humas Lembaga Adat Melayu Kap Tanjung Barat. Kebetulan ini memang saya Pak Muhammad sering beli di Balang, dan beliau Kap Humas. Nanti bisa dilihat apa yang kita lakukan ini di YouTube khusus kita. Kita punya YouTube khusus nanti di Kap Tanjung Barat. Selama ini belum kita olah, selama sekian tahun. Tanjung Barat saya baru mau dilantik besok tanggal 20 Desember. Saya ulang anak semua ya. Karena selama ini Tanjung Barat ini kantor tak ada. Nah, ini kita buat insyaallah kantor siap di Balai Adat. Nah, jam berapa pun datang ke kampus. Selanjutnya yang saya hormati Datuk Ahmaza yang dengan gelar apa itu? Nah, Sigi Cahyo Mulyo. Sebab kalau orang datang gelar kecil namanya. Bahasa adat itu kecil sebentuk di belakang, kalau buah itu namanya. Jadi kalau nak mau jadi hakim adat itu bergelar. Semuanya nanti akan gelar. Syarat menjadi hakim adat untuk meretas semua persoalan yang ada pengaruh. Ya. Kemudian Bapak Kapolpos Pak Suparto yang saya hormati, Bapak Babinsa, Zulfikar, alhamdulillah. Kemudian juga pengurus adat desa Adipura, dan juga para tokoh-tokoh ulama yang saya sebutkan namanya satu persatu, kepala ketua RT, kepala dusun ada ya. Kemudian para debalang nanti akan sore malam nanti kita lantik debalang ini. Maka debalang adalah menjago dan mengawal keberadaan daripada peradilan perdamaian desa. Tidak ada peradilan kota, semua perkara diadili di desa atau di kelurahan. Tidak bisa mengadili kalau ada itu di desa, dia kok di kota ada. Ya. Kemudian Datin. Datin ini kalau bahasa Jambi Datin itu ibu-ibu. Ya, nanti akan bergelar juga kalau untuk meretas semua peradilan desa ada perkaranya nanti. Tadi ada murid saya seorang dari WIS, nah itu dari S1-nya dari tempat saya, STI Mangizat Tanjung Barat. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Batu namanya orang Jambi. Yang kata orang Jambi itu siapa? Orang Jambi itu kalau sudah biar Jambi bukan suku ya. Jambi itu adalah kebangsaan Melayu. Ya, ingat ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Jawa, orang Sulawesi, Aceh. Itu suku Pak. Kebangsaan kita Indonesia Melayu sebelumnya. Pak berkaitan itu dari abad tahun 1502 kebangsaan yang ada di Jambi ini namanya kebangsaan Melayu. Di Indonesia kebangsaan Melayu namanya. Berubah jadi kebangsaan Nusantara, terakhir berubah jadi kebangsaan Indonesia. Jadi dari sekalian menjadi orang Jambi sudah
6 bulan sudah berada di bumi Melayu, pucuk Jambi Sinandura. Yang nama Jambi di mana? Dari ujung Jabung hingga durian takut Raja Sial menatap besi hingga begitu menjulang sampai ke Teluk Berasa. Itu ada Jambi. Kalau dia tahu tidak itu di mana? Termasuk dari ujung Jabung, negeri Lampung. Kerajaan tertua tempatnya menjaga dalam ujung Jabung. Itu. Jadi dulu seperti itu dan disebutkan kerajaan ujung Jabung. Jambi. Kenapa? Sudah 6 bulan hidup di Jambi, sampai Jambi hidup di Jambi, kecil berak di Jambi, makan hidup di Jambi. Ya, jadi orang Jambi. Dan taat dan patuh pada adat mulai Jambi supaya menegakkan adat Indonesia seperti kita Allah. Orang yang mau masuk silakan, kalau mau masuk silakan, tidak apa-apa, tidak ada yang larang. Selagi dia harus bersama dengan orang Jambi, di mana bumi dipijak, di situ ada hidung, di mana tampilan dia di situ tanaman tumbuh. Masuk karena kambing kita ngombe, masuk karena sapi kita muat. Jangan kita masuk ke tempat orang, kita masuk ke desa adik Purwa, ikut adat istiadat adik Purwa, lembaga adat Melayu adat Purwa, ikuti. Karena inilah yang bisa menyelesaikan kita. Seperti itu. Bukan orang Jambi itu bukan kayu dikena emas, bukan kenyang dikena makan, bukan tampan dikena upo, bukan kuat dikena suku, bukan petuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai. Tapi kayu diadat dengan pusako. Kenyang dia undang dengan teliti, tampan dia uji dengan baso, kuat karena bersatu, batuah karena sekatu, bangga karena pegang pakai. Apa itu pegang? Nanti akan kita bahas namanya hukum adat Melayu Jambi, Undang-Undang 20 adat Melayu Jambi. Nah, itu. Kita lanjut berikutnya tentang pilar-pilar adat Melayu Jambi. Saya agak tidak ya. Ini ya. Sekarang itu boleh berdoa, begitu berdoa. Mantap. Ini datuk-datuk sekalian kita akan bahas nanti pokoknya mulai dari hari siang ini tadi sebelum Jumat sampai nanti malam. Nanti malam terakhir datuk-datuk yang tergolong dan semuanya terhimpun dalam Dugalang Perpaduan ke-7 dan juga lembaga adat Melayu Lam Desa Adipurwa. Terakhir nanti ada pengukuhan dari Dugalangnya. Nah, Dugalangnya taubahnya seperti polisi adat. Jurangkap adat kan namanya Kasibin, itu kan anggota saya, anggota kami. Bahkan polisi Kapolsek itu memberikan namanya rompi adat, polisi adat. Menyelesaikan dengan adat sekarang sudah aman. Kalau ada tertib, aman atau tidak? Sebab tidak ada yang ada dendam di dalamnya. Kalau menyelesaikan perkara dengan adat itu tidak ada benci, dendam, hasad, sudah ada. Karena potongkan kambing sekor, masakkan beras bergetah, makan ayam, makan segala macam, bermaaf-maafan. Dan salah, memberikan hukuman, memberikan denda, dia mengaku bahwa dia salah. Kalau seandainya kita ngadu ke Pak Babinsa, ngadu ke Pak Polisi, lalu masuk penjara, sama-sama kaget, dalam penjara masih denda. Tunggu kaget saya dua, aku bunuh kau. Dendamnya masih ada. Tapi kalau ada, selamat, berselamat-selamat. Biasanya kalau kami ini buat anak angkat, adik angkat, ternyata baik. Kalau kita memberikan dengan cara yang seperti itu, akan aman lah kita dunia ini. Tidak ada dendam sumat. Semua kita manusia ini sama Pak, sama manusia, cuma akidahnya berbeda-beda. Tidak ada satu pun agama yang mengajak untuk menghantam, mengerjakan, menghasut, mendeki, tidak ada kan? Saya minta. Siapa yang Kristiani di sini? Ada Kristiani? Ada yang Katolik? Ada Pak? Ayo. Protestan. Ada tak dari Yesus Protestan itu mengajarkan bahwasanya boleh membunuh orang? Apa alasan? Ada. Boleh maling? Ada. Ada semua ulama mengajarkan kebaikan. Tinggal keyakinan aja yang membedakan kita. Kalau kami ini Muslim, itu namanya Al-Quran. Kalau antum itu namanya Al-Quran. Rumah saya ada Injil Pak. Rumah saya Injil ada Al-Quran di rumah saya. Nah saya dosen. Mengajar semua orang saya ngajar pendidikan agama. Saya punya Injil. Ternyata di Bible sendiri tidak ada satupun himbauan dari penegak daripada keagamaan itu untuk mengajarkan sebuah kesalahan. Menghormati malah di antara sama suku dan bangsa. Begitu. Al-Quran mengajarkan demikian. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa sya'uban wa qabaila lita'arafu. Kembali kepada tadi.
Artinya kalau sudah 6 bulan tiba di Jambi, baik itu di Adipura maupun di Kecamatan Merlung maupun dimanapun di Jambi ini sudah jadi orang Jambi. Artinya sok jago taat kepada aturan yang ada di situ. Karena apa? Tujuan kita membantu, tidak mengayomi, kemudian juga melindungi orang-orang yang berada di bumi Melayu untuk Jambi Sunda Lurah. Nah, gitu ya. Pak Nasi orang Manja ada orang Melayu, tidak ada orang Manja itu Melayu. Enggak ada, kalau orang Melayu kan apa? Belajar deh, belajar orang Melayu sudah ada. Ya kan, orang Manja ada, ada orang Manja, ada orang Manja. Orang Jawa, Pak kami kita orang Jawa Pak, itu loh, bumi di atas ini. Enggak, ini suku, Jambi tidak kenal suku. Sampai di sini sama bangsa Melayu juga. Tegakkan hukum adat kita, inilah yang bisa melindungi kita. Sekarang itu terempak itu. Tak peduli siapa Melayunya, sama-sama. Betawi Melayu juga, ya di Jakarta itu Betawi Melayu. Namanya kebangsaan Melayu, ya begitu. Dan yang baru ini namanya disebut dengan ragam mainan. Ragam mainan itu artinya semua suku ada. Tinggal lagi kita membina keakraban dalam ranah undang-undang adat Melayu Jambi disebut dengan Undang 20. Sebelum KUHP itu berdiri, Bangkai Hitam sudah sebut dan buat namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adat, Undang 20. Begitu. Kalau undang sekarang ini siapa yang buat? Belanda. Pakai dituntut itu lah Belanda. Kita dibaca-baca ada. Zaman dulu masih dipakai malah. Kalau zaman sekarang nggak tahu ada, makanya nanti saya sampaikan ada MOU antara Polda kemudian Kejaksaan tentang restoratif justice. Nanti bisa banyak Pak Polisi terbantu, kami siap untuk bersama-sama dengan sampean Pak Bisa menyelesaikan secara adat. Enak lagi kan menimba polisi bawa ke kerengking ini, bawa ke sana menimba, enak. Potong kami cekok, enak. Beras belakang, aku tahu makan semua, enak. Dapat duit pula kan? Sedang ada duit Pak nanti Pak. Sedang ada itu ada duitnya. Gimana cara duitnya? Nanti kita jelaskan. Itu nih anak adat supaya timbul terjadinya dendam kesumat dalam diri kita. Apabila dendam kesumat dalam kita, maka otak kita tidak beres lagi. Minang kalau saja beda. Ya, begitu juga di Protestan sama. Ada orang Protestan di dalam, ada kan? Mana ada Yesus bilang begitu? Saya baca Alkitab. Ada. Berikanlah kasihmu kepada seseorang. Sucikan hatimu dari perbuatan yang bisa membuat pikiranmu kotor. Begitu. Tidak tahu saya. Kitab Alkitab berapa itu? Berapa tahu saya? Berarti ada di sini. Gitu ya. Ini pilar. Kalau ada yang mau tegak, itu ini ada pilarnya. Ini ya. Kita lanjut pilar pertama itu ini saya katakan tadi ada pilar pertama adalah pengetahuan adat, pengetahuan adat, kemudian peradilan adat. Ini 3 pilar ini. Harus kita tegakkan. Kalau pilarnya tidak ada, susah untuk menegakkannya. Tapi kita jangan salut, jangan merasa sulit untuk menegakkannya. Kata-kata harus menegakkan. Nanti seluruh provinsi Jambi akan membantu dan tergantung di sini. Umpama ada orang asing mau membuat kita menjadi kota kecil, dan tergantung semua di sini akan dibantu oleh Melayu di provinsi Jambi ini. Ini keturunan dari itu apa Sentalan. Akan turunkan semua Raja Abai Jambi cuma duduk hari ini. Masih ada. Dari kali Sultan ada. Sultan itu nama saya Muhammad namanya. Nah, masih ada lagi sih. Nanti ada perubahan baru lagi. Dari Sultan itu saya bilang yang lama ya. Nama Jambi di mana ambilnya? Ini dari surah An-Nisa di ayat 26. Kemarin saya ke Jakarta beberapa tahun yang lalu bawa pesantren. Saya punya pesantren juga Pak. Di Al-Jawharen juga. Hubungan Al-Jawharen dengan anak Al-Batini. Nah, Al-Batini dia artinya orang ulama besar ya. Datanglah Wapres kami di apa? Dia mulai Wapres. Wapres itu keturunan dari Syekh Anang Al-Batini. Kaitannya hubungannya dengan Syekh Najihun yang punya pesantren Al-Jawharen seberang kota. Itu keluarga besar. Dia bilang kami dia mulai di situ. Artinya dia bilang apa yang Jambi? Kami tidak sampaikan lah. Jambi itu dalam Al-Quran ada. Masya Allah dia bilang gitu. Kemarin dia bilang saya datang ke sini untuk melihat tumpah darah kakek nenek saya di Al-Jawharen. Gitu. Lihat dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan.
wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahbi bil jambi wa bis sabil wa malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Lakukan dasar adanya jambi. Sembahlah Allah dan jangan kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada dua orang ibu bapak, mukarim dan kerabat, anak yatim, orang yang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini disebut sahibil jambi, tetangga jauh dan teman sejawat. Sejawat baru di sini ibnu sabil. Ini hanya teman sejawat antara Datuk Paduka Berhalau yang disebut dengan Sayyid Ahmad Salim Tajuddin. Nah, makamnya ada di seberang sana tuh, katanya pulang Riau punya kan. Dan Ibnu Sabil yaitu orang ada hamba saya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Di ini juga demikian, tidak boleh membanggakan diri, ya Pak? Tidak boleh. Mau kita sama kok. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau nanya, bukan Jambi itu dari Jambe. Saya pernah protes dulu, orang Tribun, saya panggil di Kasbah Provinsi. Di sebabnya masa anak turun kerajaan Padauyung yang dulu Hindu dan Buddha kapus, dan dia Lengkok ini itu adalah kakek daripada Buddhis sebabnya masa. Ini sejarah dari situ saya sampaikan dengan yang salah. Kemudian yang disebut dengan Datuk Paduka Berhalau ini sendiri, dia adalah Sayyid Ahmad Salim Tajuddin. Siapa dia? Keturunan Hasan dan Hussein. Naik atasnya zuriatnya itu Fatimah Zahra. Naik ke atasnya siapa? Sayyidina Ali. Ke atasnya naik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan Jambi. Ini tidak di Tribun. Ada bingung ya orang Tribun nak mau merubah alas ya kan? Ingat hukum Islam itu ada Quran, ada hadis, ya, ada sunnah, kemudian ada uruf itu adat. Jadi apa yang dibuat oleh adat yang tidak bertentangan dengan syarak maka hukum, ya kan? Contoh pengantin itu dalam Quran ada? Tidak ada bahasa pengantin dalam Quran. Bukan itu kalau sudah ada pengantin tak? Ada, itu ada. Selagi pengantin itu tidak melanggar syarat, silakan mempertontonkan kepada orang bahwa dia sudah suami istri. Itu ada kebiasaan. Nanti ada sebenarnya adat istiadat, adat yang teradat, adat yang sebenarnya adat yang diadatkan. Nanti ada 4, ya. Itu ada. Jadi adat itu begitu. Jangan salah kita memahami adat itu apa. Adat itu adalah bahasa Arab. Dan adat itu adalah dalam berarti etika, akhlak, moral, budaya dalam arti dicela oleh orang. Kemudian ada perintah larangan bila dilanggar dapat hukuman. Itu ada yang melanggar, ada yang dilarang, ada yang dipatuhkan dalam hal ini. Dulu ada Rajo Melayu Jambi itu abad keempat. Nah, ini ya, palang itu ada, palang ada, galang ada. Artinya dulu lu balang boleh, tapi kami buatnya lu balang. Karena dia penyangga menarik balok yang besar. Maka dalam ada disebut dengan besar tarik dan hukum ada, dan ganjalnya adalah bulu balang atau balang. Jadi kalau ada orang yang membuat perbuatan yang tidak bagus, diganjal. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak baik. Ini tugas balang. Balang sejak orang kapan munculnya? Pada sejak Melayu tua, Proto Melayers 10 tahun yang lalu. Proto Melayers dan 9 tahun yang lalu ada balang ini. Pertama kedatangan Raja Buddha Brahma Sakti dari Thailand abad ke-4 Masehi. Kepulauan di sini adalah Sumatera yang membawa 9 rombongan, 9 kapal layar, dan Dubalang disebut dengan gedang ketujuh, Dubalang perempat gedang ketujuh. Ini yang akan kita terapkan. Gelar di sana, jabatan di pangku, masing-masing orang bergelar jabatan. Nah, itu dia. Dubalang itu adalah Dubalang berjalan tanah negeri susah, Raja berjalan tanah negeri aman. Kalau Pak Kades berjalan ke mana, berarti aman negeri. Kalau Dubalang ini mudik, berarti jangan keluar Pak Kades. Kena negeri sedang tidak aman. Itu Dubalang. Boleh di Dubalang? Boleh. Ya enggak ya. Tapi nak kok itu kok Dubalang itu. Jadi rujuk bukan Dubalang muas lakinya mana-mana, dari jauhnya. Gelar di sana, Depati Raja Demang Depati, Luang Depati, Menjuang Depati, Pematu Depati, Pendeta Depati. Inilah sarung komandan.
mendekat rumah adat. Kalau tidak ada dubalang, jangan cukup-cukup dan terdatuk mendekat rumah adat. Dilakukan oleh orang, masuk menyerang balik. Ada dubalang. Sarannya ada link adat, hakim adat. Saya bagaimana itu? Wow, mengenai alim ulama syidik pandai bulan, termasuk dubalang, termasuk mangkuk adat kepala desa atau ketua RT. Suaranya. Ajukan sendiri, nanti kita akan praktek. Kemudian berikutnya ada sebetulnya dubalang, ada di kabupaten, ada di desa. Bahkan tingkat desa terus disebut dengan dubalang adat Melayu desa kelurahan. Nanti akan bentuk. Sebab apa? Tidak ada peradilan perdamaian kabupaten, tidak ada. Yang ada adalah peradilan perdamaian desa. Gubernur itu Haris di mana dia kuat misalnya, di mana dia tinggal, yaitu 18. Orang yang jawab yang keluar wilayah tugasnya, dubalang petugas sama telang seluruh itu mau jauh di mana orang Jambi berada, di mana pun, ya. Kemudian berikutnya adalah dubalang itu ada dirinya ada 3, 3-in-1, sebagai intel, sebagai polisi, sebagai pemangku adat. Dubalang melindungi macam 5 orang, melindungi nyawa, melindungi badan, melindungi harta orang, melindungi libido seksual orang, melindungi martabat orang. Itu dubalang. Nanti kita kasih yang ini kan. Kemudian dubalang senjata fisik 2, yaitu ombak dan keris, membalut pemungkas yaitu sumpit galing nama ibu dan pada khususnya undang 20. Jadi kita ini sebenarnya bukan keris ini filosofis. Kalau kerisnya tidak boleh di sini, itu kalau boleh, nak bunuh orang ya boleh. Tidak tuh orang dari awal keris kita ya. Keris itu ada umum, keperluan kita. Keris itu cenderung ke kidau. Cenderung ke kidau sini. Nah, kalau musuh dikisah oleh cabut. Ini dah pengantin kemarin. Itu apa namanya? Gerung putih. Gerung putih. Ada apa namanya itu yang mampu ada. Kok tinggi pusat Kogajo? Kami juluk dengan kudu yang sangat patah. Kalau benar pusat Kogajo, kami juluk Kris dan 9. Tuh, ini kan? Kris nggak ada kesini. Maaf tuh, saya ingin menyampaikan perkara saya. Ini si Alan sudah balik itu saya sampai kepada itu. Jangan Kris nggak ada pesan tau. Lalu juluk aja. Kalau kamu salah, apa yang begini dia? Kalau kita salah, raja tunjuk dari kita, maka kita menyerahkan nyawa harta kita kepada raja itu. Itu filosofisnya. Apalagi macam ini tadi, kalau bisa semua orang jauh, itu Indonesia pakai dulu, itu kan? Ada pernah bagi Indonesia itu apa? Bukan untuk bunuh. Kalau Jambi, lambang jiwa ragu orang Jambi. Itu tulang punggung, kan kekuatan. Tapi kalau ada musuh, yang anak kita baru dikisah baru dicabut. Dikisah. Mbak anakku. Ini ke kidau nih, karena kidau itu kiri ya. Kidau kisah. Kalau orang mentang itu susah. Masa nganten ini? Enak amat ya. Lalu nasi titik jadikan laut, nasi kepala jadikan gunung. Alam kembang menjadi guru, balam kembang kamu ke pintu. Marilah sulit apa dimakan, alam kembang menjadi guru. Bumi dan langit ada bilang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dr. Ahmad. Kemudian kalau salah itu dari doa Depati Dr. Ahmad Ridwan Temenggung Malaysia Prono. Kepada Allah dimohon ampun, kepada sakti keramat mohon tabik, dan sesama insanlah kita mohon maaf. Jangan terjadi rumah sudah tukang bunyi, tukang dibunuh, selesai tukang tukul berkah, api padam belum merasa. Nanti bijak dulu itu muncul tinggal. Kau ada mimpi buruk, gerak dan salah di bawah tebing runtuh. Hanya di atas air yang gili. Mari sama kita buang dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan saya, ketidaksempanan saya. Mudah-mudahan Allah akan ampuni saya dan minta maaf kepada dengar. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya langsung pertanyaan untuk menyingkat waktu. Di desa melaksanakan pembentukan lembaga adat. Dengan lembaga adat, desa bisa membuat perundang-undangan dengan
hukum-hukum denda. Bagaimana kalau di perusahaan, Pak? Di perusahaan tanpa lembaga adat, tapi mereka membuat hukum denda tanpa dasar lembaga adat. Apakah itu sah atau seperti apa? Terima kasih. Dengan sultan. Pak, lembaga adat ini berdiri tahun 1975, lembaga adat. Lembaganya berdiri 1975. Saya lahir di Jepang. Kita lahir lembaga adat diri. Tapi sebelum lembaga adat adalah namanya adat. Sebenarnya adat istiadat, adat teradat, adat yang agak, adat sebenarnya. Sultan ini adalah kerajaan, kesultanan, nama daripada raja. Dulu sebelum ada Islam, membawa kepada kerajaan namanya raja. Setelah Islam masuk berubah jadi sultan. Karena dalam Al-Quran, sultan itu arti daripada lain nama dari raja, nama lain daripada raja. Sultan, karena dia masih Islam. Berarti kalau ada raja yang digelar dengan sultan itu Islam bukan? Ada begitu. Maka kerajaan Islam dulu kaitan menyatakan kalau sudah ada Sultan Hasanuddin, tidak banyak sultan di Sulawesi itu sudah raja masuk Islam nanti, rajanya masuk Islam. Banyak raja belum Islam, menganut Hindu dan Buddha, Pak, menganut animisme. Macamnya sekarang ada Protestan, Katolik, kepentingan ini animisme, baru dia masuk Islam, maka disebut dengan sultan. Ya, itu nama daripada raja. Kando raja masuk Islam, jadi yang sultan. Kemudian adat itu dalam bahasa Arabnya adat. Adat itu adalah hukum, aturan, etika dan budaya. Itu adat. Al-adat itu mahkamah itu. Kapan diatur adat? Semenjak manusia. Semenjak manusia. Cuma perkembangan manusia yang lain. Abad ketiga, Hindu dan Buddha, animisme, abad keempat baru masuk, kelima baru masuk Islam dan lain sebagainya. Baru adat bisa syarat. Syarat itu adalah Al-Quran yang nulis. Adat itu belum masuk Al-Quran seperti itu. Maka diperintah oleh syarat, baru adat mengikut. Maka syarat mengatur adat memakai. Kalau ada adat yang dibuat melanggar syarat, berdosa. Tidak ada perbuatan daripada adat melanggar syarat. Kalau adat melanggar syarat, berdosa hukumnya. Dan selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, silakan. Tapi di semua ada Pak. Kalau bagi harta atau waris itu sebagai ibu, ya kan? Karena ini perkara dunia, silakan. Tapi kalau sebenarnya tidak boleh, harus kepada juga anak laki-laki dapat dua bagian. Dan di Sumatera Barat, anak laki tidak dapat. Yang dapat saya dapat anak perempuan sebelah. Kenapa dia mengadat? Mother hak. Kalau kita ini father hak. Sebab berhak menikahkan bapaknya, mati bapaknya adalah datuknya, kakek boleh atau pamannya. Nah ganti daripada bapaknya. Waris itu seperti itu. Waris untuk perempuan laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Itu karena menyangkut aturan. Nah, dari sementara boleh silakan, apa? Ikut Pancasila silakan. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Karena Bugirato boleh juga. Kalau ada silakan. Ya kan? Itu bedanya adat dan syarat itu. Syarat itu Al-Quran yang menuntutnya. Kalau itu lagi lebih baik lagi. Karena kita bukan di negara Islam, maka kita di negara Pancasila. Itu. Kemudian tadi hukum denda, hukum adat, perbuatan adat oleh hakim di perusahaan. Di perusahaan itu desa bukan? Desa tapi mereka tidak. Dia harus tunduk kepada desa setempat sebagai pemangku adat Tuhan. Maaf saya semangat ini kan ngetak butuh nikah habis. Dia ada dari ulun negeri sana be. Di mana ulun dipijak? Di situ lagi. Sini dulu. Ayo di desa. Pemangku adat. Itu disebut tadi. Pemangku adat itu ibarat kain di tengah ribuan. Tinggi tempatnya bersandar. Kalau dia ribut tempat dia teduh. Kok balik tempat petani, pergi tempat itu. Itu arti itu. Ada melanggar, boleh dia tanda hukum adat.
Nah, itu. Jadi jangan Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serempuh Dayu Serentak kedua.